Silakan Faisal dipimpin berdoa. Siap, dah. Mulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu untuk meningkatkan rasa rasa nasionalisme kepada tanah air negara kita. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Coba semuanya berdiri. Semuanya ikut bernyanyi ya, sifatnya yang sempurna. Kemarin kan kamu sudah liburan di semester 1. Sekarang kita masuk semester 2. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin di semester 1 kita telah belajar tentang apa? Ekosistem. Tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang masih ingat? Sifatnya apa ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Apa tadi teman-teman? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, di semester ini kita akan belajar tentang tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 1 apa? Suhu dan Pembelajaran berapa? 1. Pembelajaran ke 1. Nah, coba sekarang Bu Guru punya gambar ini. Nah, tadi kita akan mempelajari tentang apa? Suhu dan kalori. Tentang suhu dan kalori. Nah, dari itu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu ini. Yang pertama, dengan membaca dan mengamati teks bacaan sumber energi panas yang disajikan melalui media PowerPoint, nanti kalian diharapkan dapat menemukan kata kunci dalam tiap paragraf teks eksklamasi dengan tepat. Yang kedua, tujuannya nanti peserta didik atau siswa dapat membuat kalimat dengan kata kunci yang ditemukan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian nanti melalui percobaan sederhana, nanti kalian mampu menyajikan laporan hasil perpindahan kalor. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu dengan manfaat mempelajari materi ini, nanti kalian dapat mengetahui
nih bagaimana cara perpindahan kalor, bagaimana macam-macam sumber energi, teks eksplanasi ya, cara membuat kesimpulan teks eksplanasi dari teks ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Coba perhatikan. Sekarang Bu Guru punya ini. Nah, Bu Guru ada gambar ini. Bagus tidak gambarnya? Bagus. Coba perhatikan. Gambar apa ini? Gambar apa? Orang yang sedang ada di mana? Nah, yang ini yang kedua apa? Ya, ibu sedang menjemur pakaian. Yang ketiga? Masak air. Nah, coba sekarang Bu Guru tanya, bagaimana keadaan udara di pegunungan? Ya, ada yang jawab sejuk, ada yang jawab dingin. Udara di pegunungan itu sejuk atau dingin. Yang kedua, ini kenapa baju bisa kering? Ya, matahari. Yang ini gambar air apa ini? Air panas. Kenapa bisa panas? Karena ada panas dari apa ini? Coba sekarang ketika kalian dingin tangannya di pegunungan, kalian bagaimana cara menghangatkan tubuh? Ya, tangannya digosok. Gosok. Jadi hangat tidak coba kalian? Coba tempelkan di pipi kalian, hangat tidak? Nah, itu ada karena ada apa? Sumber energi. Ini sumber energinya apa ini? Yang di air sumber energinya apa? Api. Nah, guru tanya coba. Tadi peristiwa apa saja sudah dijawab ya? Apa kalian pernah berjemur di bawah sinar matahari? Pernah dekat dengan api? Apa yang kalian rasakan? Nah, mengapa baju dijemur bisa kering? Ada sinar matahari. Jadi matahari itu disebut apa? Sumber energi panas. Matahari itu merupakan sumber energi panas di bumi ya yang terbesar. Coba sekarang Bu Guru punya teks bacaan ini. Coba sekarang Bu Guru minta kalian teman-teman yang tidak ditunjuk Bu Guru membaca di dalam hati, tapi Bu Guru mau nunjuk. Coba satu membaca yang keras suaranya. Andika, coba Andika. Yang keras suaranya Andika. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Ya, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, coba dibaca Sivana yang keras. Yang ini. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Ya, itu paragraf kedua. Paragraf ketiga, itu bacaannya ya. Sudah dibaca semua? Sudah. Coba kalau sudah, apa ada yang mau baca lagi paragraf ketiga? Gendis, coba ya Gendis. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Ya. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mister plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu setelah permukaan mister plastik itu, apa yang kamu rasakan? Ya, terima kasih Gendis karena tadi Gendis sudah menunjuk jari ya tanpa diitu sama Bu Guru. Coba sekarang tepuk tangan buat Gendis. Nah, itu ada tadi apa judul bacanya? Ya, ada berapa paragraf ini? 4. Nah, coba Bu Guru tanya, kira-kira ini jenis paragraf apa? Jenis teks apa? Teks eksplanasi. Karena
Tidak. Yang kata kunci itu adalah kata yang penting untuk menemukan suatu kata yang digunakan untuk menemukan sesuatu yang penting. Contohnya ini dan sini nanti dari tiap paragraf ini kamu dapat menemukan kata kunci. Coba dilihat dulu. Dari paragraf pertama apa kata kuncinya? Sumber energi panas. Apa? Sumber energi panas. Tepuk tangan buat baby. Paragraf kedua apa teman-teman? Energi panas matahari. Bisa tidak dijadikan kata kunci si panas? Bisa. Bisa ya. Yang ketiga apa tadi yang ini sama masih energi panas. Ini ada energi panas. Yang keempat matahari. Nah, coba dari teks ini ada yang ditanyakan tidak? Bu, sumber energi panas contohnya apa saja? Oh iya, sumber energi panas. Contohnya tadi apa yang diterangkan di sini? Matahari. Matahari itu tadi merupakan sumber energi utama di bumi, ya. Siapa sih yang menciptakan matahari? Allah, ya. Nah, di samping matahari, sumber energi panas ada juga api. Tahu api? Ya. Biasanya digunakan untuk apa api? Untuk memasak. Ada batu bara, nanti ya itu bisa menggunakan sumber energi. Sumber energi panas atau tangan yang digesek-gesekkan juga bisa menjadi sumber energi panas. Nah, itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih si Fana telah bertanya. Tepuk tangan untuk si Fana. Ya, sudah menemukan kata kunci. Kalau ada yang bingung, ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada Bu Guru ya. Ya. Tadi kalian sudah menemukan kata kunci ya. Coba sekarang. Nah, tadi kalian ikut teks eksplanasi ya. Ini adalah pengertian dari teks eksplanasi. Coba sebelum masuk ke ini, sekarang coba Bu Guru minta kalian berkelompok. Dengarkan dulu ya. Satu kelompoknya 4 orang, nanti bangku Rido sama bangku Gendis dan Jalika, bangku Salsa dan Akila, Sivana kelompoknya nanti dengan Anggi, Baby kelompoknya dengan Adit ya, atau dengan Rafael. Silahkan kalian mejanya digeser, tapi mohon diangkat agar tidak rame. Coba duduknya berdekatan supaya nanti diskusinya enak. Digeser sebelah sini. Nah, ini dibagi jadi 4 kelompok. Coba kelompok yang pertama Bu Guru kasih nama matahari ya. Kelompok Gendis kelompok berapa? 1. Kasih nama matahari. Kelompok 2 kelompok Baby. Bu Guru dikasih nama tadi kelompok apa ya? Mau kelompok apa? Kelompok ini matahari, ini panas ya. Itu kelompok apa? Kelompok fotosintesis. Yang ini nama kelompok sumber energi ya. Nah, coba sekarang setelah berkelompok tadi sudah mendiskusikan ini kata kunci tadi apa saja ya. Nah, kata kunci ini tadi sudah ditemukan. Nah, tadi kita telah belajar tentang teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi itu? Teks Ya, teks yang memuat informasi berdasarkan fakta. Apa tujuan dari teks eksplanasi? Untuk menyajikan informasi yang berupa fakta secara jelas kepada pembaca. Ya, membacanya itu dari teks yang tadi kalian baca ya. Nah, dari teks eksplanasi ini nanti kalian dapat menarik kesimpulan. Cara menarik kesimpulannya dari teks eksplanasi yaitu yang pertama apa ini? Membacalah teks dengan seksama. Catatlah balasan utama dari setiap paragraf. Ubahlah balasan utama menjadi kalimat efektif. Rangkailah kalimat menjadi paragraf yang padu. Ya, itu tentang teks eksplanasi.
Nggak ada yang ditanyakan? Sudah mengerti tentang teknik eksklamasi? Nah, sekarang coba guru punya video ini. Coba kalian amati video ini atau tonton ya, perhatikan. Sumber energi panas. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contoh-contoh sumber energi panas di dalam kehidupan kita, misalnya matahari, api, listrik, serta panas bumi atau geothermal. Contoh sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Nah, dari gambar kita bisa mengetahui bahwa matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar dan paling utama di muka bumi ini. Beberapa contoh manfaat panas matahari yang bisa kita rasakan sehari-hari misalnya digunakan untuk menjemur pakaian, pembangkit listrik tenaga surya, mengeringkan kerupuk dan ikan asin, serta menjemur hasil panen. Energi panas matahari juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan garam oleh para petani garam di pantai. Sumber energi panas yang kedua yaitu api. Api merupakan zat gas yang mampu menghasilkan panas, nyala, serta cahaya. Api dapat timbul karena adanya reaksi kimia di antara tiga unsur. Tiga unsur tersebut adalah bahan bakar, energi panas pemicu, serta oksigen. Selanjutnya, sumber energi panas yang ketiga adalah gesekan antara dua benda. Gesekan antara dua benda dapat menghasilkan panas. Sebagai contoh saat kita menggosokkan kedua telapak tangan kita. Kedua telapak tangan kita akan terasa hangat dan panas. Gesekan antara dua benda dimanfaatkan oleh orang-orang zaman dahulu untuk membuat api. Mereka menggosokkan rantai-rantai kering sehingga timbul percikan api. Contoh sumber energi panas yang keempat yaitu listrik. Di kelas 3 kita pernah belajar tentang energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuknya. Begitu pula dengan energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memanfaatkan alat-alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Contoh alat tersebut misalnya setrika, oven listrik, solder, hair dryer atau pengerik rambut, penanak nasi atau rice cooker, serta kompor listrik. Sumber energi panas yang kelima adalah geothermal atau yang disebut juga dengan panas bumi. Kita masih ingat bahwa di dalam perut bumi terdapat magma yang mampu menghasilkan energi panas. Nah, panas bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam bumi, meliputi air panas, uap air, dan batuan bersama mineral, serta gas-gas lainnya. Panas bumi atau geothermal kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, sudah ya, itu tentang video tentang apa? Tentang sumber energi panas. Apa saja yang diterangkan di situ? Sumber energi panasnya tadi? Matahari, terus listrik, apa lagi? Geothermal itu apa tadi? Panas bumi. Ya, apa sih tadi sumber energi? Sumber energi itu adalah sumber energi panas apa? Benda yang dapat menghasilkan energi panas, tersebut sumber energi. Contohnya tadi apa saja? Api, matahari, listrik, geothermal atau panas bumi. Nah, dari video ini kalian dapat mengetahui berbagai macam sumber energi panas. Yang dari listrik menjadi panas contohnya apa saja? Setrika, jiko, oven listrik. Ya, sudah paham belum?
dibaca petunjuknya, terus lakukan percobaan. Hati-hati nanti ya. Sudah dibaca petunjuknya. Sudah disiapkan alat dan bahannya dari Bu Guru. Silakan dicoba, dipraktekkan, dibaca dulu petunjuknya. Awas hati-hati, itunya panas. Sudah, setelah melakukan percobaan silakan diisi LKPD-nya. Awas hati-hati, tumpahkan ke mangkok. Sudah melakukan percobaan? Silakan diisi itunya. Dan didiskusikan, jangan hanya ketua kelompoknya saja yang mengerjakan. Sudah? Sudah belum? Belum. Ya, silakan didiskusikan. Sudah? Nah, kalau sudah, coba perwakilan kelompok presentasikan ke depan ya. Coba kelompok ini siapa yang akan maju? Nanti kelompok yang lain menanggapi. Ya, silakan. Silakan Indis. Pak, tadi menemukan kata kunci apa saja dari paragraf pertama, Jalika? Yang kedua, yang ketiga. Kedengaran tidak teman-teman? Tapi panas membakarai, sama? Sama. Terus kalimatnya apa? Dari api, Cung. Kelompok yang lain apa kalimatnya? Sumber energi panas Bu ini. Iya, sumber energi panas boleh. Tadi. Coba kesimpulannya apa? Kompor mengeluarkan api biru menandakan pembakaran sempurna. Ya, terima kasih Jalika. Tepuk tangan buat kelompok ini. Sekarang satu kelompok lagi yang keras nanti suaranya membacakannya. Kelompok Babyku, silakan maju Baby. Paragraf 1 api, paragraf 2 panas, paragraf
Ya, yang hasil percobaannya silakan dibacakan. Coba tolong kelompok lain perhatikan ke depan. Dari teman dari mangkuk, margarin di mangkuk tidak meleleh. Apa yang dari margarin sendok meleleh? Mengapa pada margarin pada sendok meleleh sedangkan pada mangkuk tidak? Berikan alasan karena di bawah sendok ada lilin yang menghasilkan energi panas sedangkan di mangkuk tidak. Sebutkan sumber energi panas yang kalian gunakan ketika melakukan percobaan api. Kesimpulan berdasarkan hasil percobaan di atas, margarin yang dipanaskan meleleh karena ada sumber energi panas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Baby. Ya, coba kelompok Akila dan kelompok Anggi, apakah pekerjaan teman yang mempresentasikannya sudah betul? Sudah sesuai? Ya. Ada yang ditanyakan tidak tentang pembelajaran ini dari hasil LKPD kalian? Bu, selain dibakar pakai api, boleh pakai apa lagi? Oh ya, selain pembakaran oleh api atau sumber energi panas, ya mentega ya maksudnya. Ya, mentega boleh dipanaskan oleh sinar matahari. Coba bayangkan, ketika dilelehkan oleh sinar matahari akan meleleh tidak? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, coba kumpulkan LKPD-nya dan sekarang silakan bangkunya seperti biasa lagi. Kembali ke semula masing-masing. Nanti Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Tapi kalau soal evaluasi dikerjakannya masing-masing ya, tidak berkelompok. Yang betul aku bangkunya. Dikasih Mama. Kerjakan sendiri yang percaya diri, tidak usah melihat pekerjaan teman. Sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan. Dimasukkan ya. Sudah, awas hati-hati. Nah, sekarang coba Bu Guru mau tanya dulu. Tadi sudah sampai soal evaluasi. Coba, kalian sudah mengerti tidak? Coba Bu Guru tanya, hari ini belajar tentang apa? Ya, tadi tentang teks eksplanasi, sumber energi panas, dan perpindahan kalor ya, mulai percobaan ini. Coba sekarang kita tarik kesimpulannya. Apa sih teks eksplanasi itu? Apa tadi teks eksplanasi? Apa Akila teks eksplanasi? Teks yang memuat informasi dengan berdasarkan fakta. Ya, teks eksplanasi itu tepuk tangan dulu buat Akila. Teks yang memuat tentang informasi berdasarkan fakta. Ih, kok sudah pada loyo? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk pakai Eka. Ya, tadi apa kesimpulannya?
sini dulu. Coba lagu apa ini? Gundu-gundu Ya, karya. ayo bernyanyi bersama. Kids. Tunduk patunduk gembelengan, nungi-nungi wakul-kul gembelengan, wakul rimpas negane dadi salatan, wakul rimpas negane dadi salatan. Nah, coba sekarang. Nah, pembelajaran kita telah selesai ya. Tadi kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi dan Sumber dari panas. perpindahan kalor ya. Nah, semoga pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kalian. Allahumma Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Silakan berkemas-kemas, disimpan bukunya dulu. Nah, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Faisal pimpin doa. Jabrak ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, guru tutup pembelajaran hari ini ya. Untuk besok masih mempelajari tentang kalor ya dan perpindahannya dan teks eksplanasi. Guru tutup pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah berarti kamu dalam keadaan sehat, Pak. Afiat. Coba sekarang sebelum mulai pelajaran, agar pembelajaran dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Faisal untuk disiapkan. Jabrak ramai. Bismillahirrahmanirrahim.
jawabannya dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Nanti kalian diharapkan untuk berdiri dulu. Silakan berdiri. Kita sempurna ya. Ganda Pancasila. Pembelajaran di pertama ya. Pembelajaran pertama sekarang masih belajar tentang teks eksplanasi dan perpindahan kalor. Melanjutkan yang kemarin ya. Coba Bu Guru tanya dulu. Nah, ini kira-kira itu apa? Air apa coba yang ini? Air panas, kalau teh panas ya. Kalau yang ini? Air dingin. Terus, bagaimana cara membuat minuman panas? Menggunakan air panas. Kalau membuat ini minuman yang segar, yang dingin, menggunakan apa coba? Ya, menggunakan air dingin atau menggunakan es. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar apa coba? Perpindahan kalor. Ya, jadi kita masih belajar tentang melanjutkan yang kemarin, yaitu perpindahan kalor. Kalornya tentang teks eksplanasi dan perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu atau pembelajaran yang akan dicapai yang pertama, peserta didik atau siswa dapat menganalisis teks penjelas dari media cetak atau elektronik dengan cepat, dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan ringkasan teks eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kosakata baku dengan tepat ya. Yang ketiga, dapat menelaah konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, nanti peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan perpindahan kalor dengan baik. Jadi pada pembelajaran yang kedua ini sama seperti kemarin, nanti kalian ada percobaan atau praktek sederhana ya. Nah, itu tujuan yang akan kita capai. Manfaatnya ya kita mengetahui perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kok sudah pada loyo? Masih semangat tidak? Semangat. Coba tepuk semangat.
bukunya teks bacaan ini paragraf yang pertama. Coba Bu Guru minta yang keras dibaca suaranya. Sivana. Indra Praba, seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tempat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Sudah, itu yang paragraf pertama. Coba yang paragraf kedua. Dibaca Andika, yang keras Andika. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas atau suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Ya, paragraf yang ketiga terakhir. Dibaca Rafael yang keras. Panas, kalor, dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Iya, tepuk tangan untuk yang sudah membaca. Ya, alhamdulillah membacanya pada lancar, sudah kelas 5 ya. Masa masih ada yang terbata-bata. Nah, coba dari kalimat yang tadi atau dari teks bacaan tadi, coba ini tentang teks apa? Teks apa, Dok? Tentang teks eksplanasi. Tepuk tangan buat kita. Coba kemarin teks eksplanasi itu apa sih? Coba kemarin kan ada yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Apa teks eksplanasi? Dibaca ininya. Coba. Jung, yang tahu teks eksplanasi. Salsa, silakan. Apa teks eksplanasi Salsa? Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu terjadinya alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Iya, tepuk tangan buat Salsa. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana kejadian-kejadian alam, kejadian alam apa saja? Sosial, terus ilmu pengetahuan, dan lain-lain yang terjadi ya, itu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu merupakan kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita yang selalu memiliki sebab, akibat, dan proses. Itu tentang teks eksplanasi. Nah, dari teks eksplanasi ini nanti kalian bisa merangkum atau meringkas ya. Nah, terus ciri-ciri teks eksplanasi. Informasinya dibuat berdasarkan fakta. Apa itu fakta? Fakta itu kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, hal yang dibahas adalah yaitu fenomena yang mengenai keilmuan. Jadi ceritanya tidak yang berbohong ya. Itu menceritakan tentang kejadian sebenarnya. Contohnya di bacaan yang tadi, di teks eksplanasi yang tadi, yaitu menerangkan tentang panas, apa perbedaan suhu dan
Iya, tadi di bacaan ini bagaimana? Kalor dapat berpindah. Coba ada lagi? Sudah? Kalau tidak ada yang nanya, sekarang Bu Guru yang akan bertanya kepada kalian. Coba, Bu Guru tanya, apa tadi judul bacaan di atas? Apa? Apa Akila? Perbedaan suhu dan kalor. Betul tidak anak-anak? Betul. Ya, beri tepuk tangan buat Akila. Nanti kamu buat ringkasan terus ada kesimpulannya ya. Terus sampai sini ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak. Nah, ini langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama, coba dibaca Anggi. Apa Anggi? Membaca bacaan untuk mengetahui pesan umum dan maksud pengarang. Ya, yang kedua. Mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Ya, yang ketiga. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal dan akhir paragraf. Iya, itu untuk yang teks eksplanasi ya. Sekarang ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham semua? Yang semangat dong, sudah paham semua? Iya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bisa semua ya. PPK harus lebih semangat belajarnya, sudah kelas 5. Sebentar lagi mau kenaikan ke kelas berapa? Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang coba Bu Guru minta kalian untuk berkelompok ya. Kelompoknya satu kelompok 4 orang. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan berkelompok. Diangkat mejanya supaya tidak rame. Yang dekat berarti buat diskusi. Duduknya yang dekat. Nah, tadi ini sudah tentang teks eksplanasi ya. Jadi tadi apa teks eksplanasi itu? Iya, ini tentang teks eksplanasi itu tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian yang ada di alam, contohnya kejadian sosial, kejadian apa lagi tadi? Ilmu pengetahuan, terus budaya, apa lagi? Dan lain-lain ya. Tadi kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan apa? Sebab dan akibat. Terus ini coba sekarang Bu Guru ada video ini. Nanti kita akan mengetahui tentang perbedaan suhu dan kalor. Nanti kamu harus dilihat dengan betul videonya ya. Nanti kalian mampu mengerjakan LKPD yang Bu Guru berikan kalau sudah paham. Kalau tidak ada yang paham, silakan ditanyakan kepada siapa? Kepada Bu Guru. Sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Ya. Coba dilihat videonya. Tahukah kamu apakah suhu dan kalor itu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian, alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara akurat adalah termometer. Sedangkan kalor adalah bentuk energi yang indah karena perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan yang menyatakan kalor adalah joule atau kalori. Perbedaan suhu dengan kalor.
Suhu, perbedaannya yaitu suhu menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Kemudian yang kedua, suhu tinggi menunjukkan bahwa benda cukup panas dan suhu rendah menunjukkan bahwa benda tersebut cukup dingin. Yang ketiga, suhu dapat diukur secara langsung menggunakan termometer. Dan yang keempat, satuan suhu adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Selanjutnya, kalor. Perbedaannya, satu, kalor merupakan bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Yang kedua, kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi atau panas ke benda bersuhu rendah, yaitu yang dingin. Tiga, kalor tidak dapat diukur langsung, tetapi harus dihitung. Empat, kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, massa benda, dan perubahan suhu. Dan yang kelima, satuan kalor adalah kalori dan joule. Nah, sudah. Itu tentang video pembelajarannya. Coba sekarang dari video ini informasi apa yang kalian dapatkan? Apa informasi apa yang kalian dapatkan? Perbedaan suhu dan kalor. Jadi dari video ini menjelaskan tentang informasi suhu dan Kalor. coba sekarang Bu Guru bertanya, tadi kalor itu apa? Apa kalor? Dibaca yang keras, Faisal. Apa kalor? Kalor akan bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Ya, jadi kalor itu merupakan bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Tadi dari teks bacaan ini ada informasi bahwa kalor itu mengalir dari tempat yang mana? Yang tinggi dulu apa yang bawah dulu? Yang bawah. Dari yang bersuhu mana? Kalor mengalir dari yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Terus kalor itu tidak dapat diukur langsung ya, tetapi harus dihitung. Satuan kalor tadi apa? Kalori atau joule ya. Sekarang kalau suhu. Ya, suhu itu besarannya, kalau kalor itu apa? Bentuk energinya. Dari teks ini, dari teks bacaan ini atau dari video ini, ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, coba sekarang guru yang bertanya kepada kalian. Siap? Sekarang guru tanya, apa? Kalor itu dapat berpindah apa tidak? Kalau suhu? Suhu itu tidak dapat. Karena suhu itu menyatakan besaran ya. Kalor itu sama artinya dengan apa sih? Panas. Apa? Kalor sama artinya dengan panas. Ya, kalor itu sama artinya dengan panas. Coba, ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak. Kalau tidak ada, coba Bu Guru mau membagikan LKPD kepada kalian. Nanti diisi, ikuti petunjuknya pengisian. Petunjuk pengisiannya sudah ada di situ ya, langkah-langkah mengerjakannya. Terus nanti ada praktek percobaan. Silakan nanti setiap kelompok setelah selesai mengerjakan yang teks eksplanasi, kamu ambil tiap kelompok satu-satu alat yang ada di belakang, alat buat percobaan. Nanti yang menumpahkan air panasnya Bu Guru ya. Dibantu oleh Bu Guru. Nanti dikerjakannya secara berkelompok, tidak dikerjakan masing-masing. Harus aktif semuanya karena dinilai oleh Bu Guru. Dikasih nama kelompoknya tadi kelompok 1, kelompok
Baby duduknya di sana. Tuh, kalau yang tulis duduknya di sana biar diskusinya enak. Rafael sebelah sini. Nah, guru mulai nilai ya. Ini kelompok berapa tadi ya? Ya. Kalau yang sudah boleh mengambil alat untuk percobaan. Coba yang sudah? Coba sekarang lakukan percobaan. Nanti dilengkapi dulu ininya. Dah. Dah, air panasnya dulu tumpahin. Dibaca langkah kerjanya. Pertama kamu apa dulu coba? Oh, dibaca petunjuknya. Oh, bukunya disimpan dulu takut basah. Udah, silakan dipraktekkan, dibaca petunjuknya. Awas, jangan lupa dikasih tanda, ya. Ditumpahkan dulu itunya, dibaca lagi petunjuknya. Ini sudah, ininya. Awas dikasih tanda itunya. Yang nutup ya, jangan ada celah yang keluar udara, jangan dikasih celah. Sedotannya disimpannya di tengah. Bagaimana kelompok yang ini? Dah, terus petunjuk berikutnya apa? Lapnya dibagaimanakan coba? Nah, coba dicelupkan ke air yang hangat ya. Semua mencoba, coba. Ini sudah dikasih tanda belum? Ininya dikasih tanda dulu. Ininya jangan terlalu ini. Naik tidak?
pada itu. Sudah? Yang sudah, coba itu yang bekas prakteknya disimpan dulu ke kursi belakang. Salah satu temannya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bu Guru minta perwakilan kelompok mempresentasikan ya. Nanti kelompok yang lain menanggapi atau bertanya. Coba dari kelompok itu, kelompok Akila. Coba Akila maju. Dibaca yang keras Akila. Yang lainnya memperhatikan. Ya, dari yang itu dulu, dari yang apa? Judul bacaan tadi. Apa judul bacaan di atas? Perbedaan suhu dan kalor. Buatlah ringkasan dari teks eksplanasi di atas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat. Simpulan, panas atau kalor dan suhu merupakan dua hal yang berbeda. Ya, betul. Nah itu hasil percobaannya. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Karena adanya perpindahan kalor. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada, yaitu air yang disedotkan dapat naik karena ada perpindahan kalor. Kesimpulan, adanya perpindahan kalor. Ya, sekarang Guru tanya dulu. Ada yang ditanyakan tidak ke kelompok ini? Tidak. Tidak. Apakah jawabannya sudah sesuai? Sudah tepat? Sama tidak dengan kalian? Barangkali yang berbeda nanti pada ringkasan ya. Tepuk tangan untuk kelompok Akila. Kembali. Satu lagi kelompok Gendis. Andika, coba Andika yang berani. Yang keras Andika suaranya. Apa judul bacaan di atas? Perbedaan suhu dan panas. Buatlah ringkasan dari teks eksplanasi di atas. Tindak labar seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Hal tersebut membuktikan bahwa yang peraba tidak dapat untuk mengukur panas, kalor, dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Kesimpulan, panas, kalor, dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Iya. Hasil percobaannya? Mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Karena ada perbedaan kalor. Adakah peristiwa perbedaan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada, yaitu air yang disedotkan dapat naik karena ada perbedaan kalor. Kesimpulan, air dalam sedotan naik karena ada perbedaan kalor. Ya, terima kasih Andika. Ada yang ditanyakan? Ya, tepuk tangan untuk Andika. Kasih kalian ya hasil dari percobaan tadi. Nah, sekarang ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang dulu sebentar ya. Jadi tadi kenapa air yang dalam sedotan jadi naik? Karena adanya perpindahan kalor dari lap yang dikasih air hangat ya atau air panas. Jadi tidak ada celah atau lubang untuk mengeluarkan udara. Jadi itunya panas ya. Air botolnya panas, air dalam sedotan otomatis naik. Sedangkan yang dalam botol airnya berkurang apa bertambah? Berkurang. Kenapa berkurang? Airnya naik ke sedotan. Iya betul Faisal, karena airnya naik ke sedotan. Tepuk tangan untuk Faisal.
kejadian itu ya, diingat-ingat. Nah, sampai sini sudah paham belum? Tadi yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian dan kelompok lainnya menanggapi itu sudah tepat ya, sudah benar. Terima kasih kepada kalian sudah masih semangat ya. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Kalau tidak, coba kumpulkan itunya. Nah, kumpulkan LKPD-nya. Duduknya kembali ke semula. Sekarang silakan kalian dikerjakan soal evaluasinya. Tadi Bu Guru sudah mengirimkan melalui link ya di WhatsApp grup. Silakan kalian buka, dikeluarkan HP-nya, silakan dikerjakan. Bisa terbuka? Dikerjakan sendiri-sendiri, nggak usah nanya ke teman. Ada? Bisa terbuka? Nah, ya Anggi itu silakan dikerjakan. Aduh, tulisannya meningkat kecil ya. Ya, di atas meja ada nih, nggak apa-apa. Sudah bisa dibuka? Oh ya. Kalau yang belum dibuka mungkin sinyalnya ya, karena dipakai oleh banyakan. Apa habis kuotanya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, yang sudah disimpan lagi HP-nya. Disimpan lagi HP-nya, nanti nilainya Bu Guru lihat coba. Akan menarik kesimpulan. Nah, bagaimana? Bisa tidak mengerjakan? Bisa. Sudah tidak soalnya? Sudah. Yang sudah tadi Bu Guru berikan ya. Coba yang sudah HP-nya disimpan lagi ke tas. Nah, dari pembelajaran tadi yang sudah kita pelajari, coba Bu Guru mau tanya, belajar apa tadi? Apa yang sudah kamu pelajari dari awal sampai sekarang? Apa? Eksplanasi dan perpindahan kalor. Apa itu tadi teks eksplanasi? Apa tadi teks eksplanasi? Teks yang menerangkan bagaimana ya, jadi kesimpulannya tadi kita masih belajar tentang teks eksplanasi ya, membuat ringkasan. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam terjadi, contohnya kejadian sosial ya, kejadian ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi. Terus tadi tentang perpindahan kalor itu, bahwa kalor itu berpindah dari suhu yang apa ini ke suhu yang rendah. Makanya tadi dalam percobaan ini ya. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Terus Bu Guru tanya, bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Dapat ilmu. Ada kesulitan tidak? Sudah paham semua ya? Untuk pembelajaran selanjutnya, hari besok kita masih mempelajari tentang perpindahan kalor ya, suhu dan kalor, yaitu dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bu Guru sebelum mengakhiri pelajaran untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap daerah, Bu Guru punya lagu ini, lagu daerah ya, lagu daerah dari Jawa Tengah. Coba dinyanyikan bersama-sama. Yo, boleh beri tepuk tangan. Pantun,
Terima kasih anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga ilmu yang guru berikan untuk kalian bermanfaat dan semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar. Allahumma amin. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan berdoa dulu. Tadi dipimpin oleh ketua kelas, sekarang oleh wakil ketua kelas. Silahkan Rafael disiapkan. Ya, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan semangat ya. Guru mohon maaf atas kekurangannya. Guru tutup akhir pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.